Haleluya, puji nama Tuhan. Opa Oma yang ada di rumah, dimanapun Opa Oma berada, saya percaya ada sukacita Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita dalam ibadah kita pada saat ini, kita mau mempersembahkan yang terbaik lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Biar berikan yang terbaik dari hati yang mengasihi Tuhan. Mari Opa Oma, satukan hati kita di dalam doa. Kita mau mulai ibadah kita pada saat ini. Kami mengucap syukur buat satu hari yang Tuhan berikan bagi kami. Sama-sama Tuhan, kami ada datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan dapat kami jalani semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang terbaik keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati Opa Oma yang ada di rumah-rumah, mereka yang menyaksikan lewat ibadah secara online ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh tempat, waktu dan keadaan, tapi hadirat-Mu mengalir, menjamah dan melawat setiap kami. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami, mempersiapkan, mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau nyatakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, dan Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tidak pernah berakhir kasih setia-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Bapakku yang baik, dengan segenap hati mari Opa Oma nyatakan sama Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil dan katakan Bapakku yang baik, yang baik, Kau sangat ku perlu, Engkau yang ku perlu, ya Tuhan, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Segenap hati katakan tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu, bahwa penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Bapakku yang baik, Bapakku yang setia. Alabaya Shana ya Ralabo, Kuria Laba ya Ralaba 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 ya Sikara Laba. Kami rasakan kasih-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu kami menyembah lebih lagi Tuhan. Tak pernah berakhir kasih. Mari oma-oma yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, nyatakan engkau Tuhan yang tidak pernah berakhir kasih setianya, selalu nyata bagi setiap kami. Amin, amin Tuhan. Padamu Yesusku, Kau segala. Mari sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Saat ini kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Ku percaya kan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kan Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Nyatakan lebih lagi, ku percaya. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tak pernah lalai akan setiap janji-Mu. Jadikan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Mari oma-oma yang sudah bisa berbahasa roh, angkat suaramu, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Beralabaya takaralabaya sikaralabaya ralabaralaba. Hallelujah.
Bukan hanya sekedar janji yang kami nantikan ya Tuhan, tapi biarlah Engkau dapati setiap kami adalah umat yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Sehingga saat kami meraih janji-Mu, saat janji-Mu digenapi dalam hidup kami lebih mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau hadir atas setiap kami. Engkau urapi setiap kami lebih lagi. Dan saat ini kami bersuka cita karena ada Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Opa-oma yang bersuka cita saat ini katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dia satu-satunya kekasih jiwa kita. Dia satu-satunya Allah yang mengasihi kita. Kita disayang oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama opa-oma di rumah, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama beri yang terbaik lewat tarian dan pujian kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, yes, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yes, yang bersuka cita boleh tengok kiri kananmu yang ada di rumah-rumah, katakan lebih lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Mari oma-oma dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Mari katakan sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Kami semua disayang Tuhan. Oma-oma disayang Tuhan, diangkat jadi anak Tuhan. Sekali lagi katakan, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang disayang Tuhan, boleh lambaikan tangannya opa-oma. Haleluya. Kita disayang Tuhan, sebab itu Tuhan mengorbankan hidupnya bagi setiap kita. Mari kita mau mempersiapkan diri kita lebih lagi. Sama-sama kita bawa hati kita, bawa hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu besar bagi setiap kami.
Kau merelakan hidup-Mu Tuhan untuk berkorban bagi kami, tergantung di atas kayu salib, menebus hidup kami Tuhan. Bahkan di saat ini Tuhan, sebentar juga kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman yang Tuhan berikan bagi kami diajarkan, kami terus Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Bawa kami semakin intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kami angkat tangan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari bersyukur, bersyukur, amin, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Mari oma-oma sembah Dia. Mari bersyukur buat pengorbanannya atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes my Lord. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami ditebus, kami diangkat, kami dipilih ya Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena Tuhan. Mari angkat tangan kita, mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi bersyukur, bersyukur.
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, shalom. Oma Opa, apa kabar? Saya percaya semua Oma Opa sehat, panjang umur, diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau sama-sama untuk belajar dari firman Tuhan. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Nah, Oma Opa, kita mau lihat dulu apa sih yang dimaksudkan dengan dimuridkan. Dimuridkan itu berarti kesediaan kita untuk mengikuti, meneladani, menerima dengan sepenuh hati. Tentunya harus dengan rendah hati apa yang telah diajarkan dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita terapkan di sepanjang hidup kita sepanjang hari. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan memuridkan? Memuridkan itu berarti kesediaan kita untuk mengaplikasikan diri kita sebagai duplikat atau fotokopinya daripada karakter, sikap, tindakan, pikiran, dan perasaan Tuhan Yesus. Jadi memuridkan itu, kita itu bukan hanya mengajar, tapi kita menampilkan hidup kita. Nah, dimuridkan dan memuridkan itu, Oma Opa, itu nggak bisa terlepas satu sama lain. Itu suatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan selembar mata uang kertas. Nah, jadi bila sebagian uang kertas itu hanya ada gambarnya sebelah, itu bukan namanya uang kertas. Opa Oma nggak bisa belanja tuh. Oleh sebab itu, seorang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus adalah orang yang siap untuk dimuridkan dan memuridkan. Karena dalam dimuridkan dan memuridkan itu setiap orang itu ada prosesnya, ada gesek-menggesek. Untuk apa? Untuk supaya kita sama-sama menampilkan, memantulkan Tuhan Yesus melalui hidup kita. Bukan hidup kita yang terpancar, tapi Tuhan Yesus harus terpancar melalui hidup kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, Opa Oma, pernah nggak dalam hidupnya mengalami ngelihat gerhana bulan? Coba Oma Opa yang di rumah boleh angkat tangan yang pernah. Saya kelihatan loh ini. Saya percaya pasti Oma Opa mengetahui kenapa terjadi gerhana bulan itu. Oke, Oma Opa, hebat, sip, good job Oma Opa, betul. Ketika bumi kita tinggali ini ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, itulah terjadi gerhana bulan. Jadi bumi ini di tengah-tengah antara matahari dan bulan, maka bulan itu nggak dapat sinar, ketutup. Demikian juga Oma Opa, hidup kita sama seperti itu. Kalau dunia ini menutup jarak antara Tuhan dan kita, ketutup dengan dunia, maka kita nggak bisa menjadi orang yang memancarkan kasih daripada Tuhan. Maka yang muncul dari hidup kita semua duniawi. Sehingga orang bilang gini, ya jadi batu sandungan. Nah, gimana kita untuk supaya bulan itu boleh memancarkan sinar dari matahari? Nah, dunianya mesti digeser. Filipi pasal 2 ayat 5, kalau kita baca di sini, kalau kita mengerti, maka semua orang yang percaya itu pasti harus dimuridkan dan memuridkan. Nggak. Jadi semua kita dimuridkan dan memuridkan itu, Bapak Ibu,
oma, opa, semua kita pada waktu kita menjadi papa, menjadi mama, menjadi anak, semua kita itu sebetulnya dalam proses Tuhan dimuridkan. Karena apa? Setiap orang harus memancarkan. Ketika seseorang tidak memancarkan Kristus, nah, papa begini, mama begini. Saya mau ajak kita melihat sebentar, ya. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada dua kata tentang murid ini. Di bahasa Inggris itu ada namanya disebut disciple, ya, murid juga. Ada namanya student. Jadi di dalam kerohanian murid itu dipakai dengan disciple. Tapi bahasa umumnya kalau sekolah itu disebut dengan student. Nah, beda loh oma, opa, student dan disciple ini sangat besar bedanya. Saya ambil contoh. Jadi kalau student itu murid secara umum itu dididik oleh seorang guru. Kalau ditanya, kamu murid mana? Dia akan bilang gini. Contoh, dia sekolah di sekolah Bethel. Dia akan bilang, oh saya murid sekolah Bethel. Tetapi murid Yesus lain. Diajar banyak guru, ditanya, kamu murid siapa? Jawabannya satu, murid Yesus. Walaupun dia sekolahnya mungkin STT apa dia belajar, tapi disebut murid Yesus. Nah, cakep oma, opa. Oke. Lalu seorang murid kalau di sekolah umum itu ditentukan faktor umur. Kenapa faktor umur? Kalau umurnya udah kelebihan, ya, dia misalnya, oh belum sekolah-sekolah, udah umur 12. Umur 12 mestinya mesti masuk ke SMP. Tetapi kalau menjadi murid Yesus, itu kapan waktu kita bisa menjadi murid Yesus? Nah, kalau mau menjadi murid di sekolah, oma, opa tinggal bayar aja cucunya sekolah, langsung jadi murid. Tapi menjadi murid Yesus enggak. Yesus bilang gini, barang siapa mau menjadi muridku, apa? Dia harus berani menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Makanya orang bilang, jadi murid Yesus itu, saya mau katakan, Tuhan gak pernah janji loh. Jadi murid Yesus itu hidup kita pasti senang. Tuhan hanya janji. Di dalam perjalanannya dia gak janji. Tapi di ujung perjalanan dia janji ada sesuatu yang sangat baik terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, oma, opa, kalau kita menjadi murid di dunia ini, kalau mau belajar kita harus masuk ruang kelas. Tapi kalau jadi murid Yesus, dimanapun kita mesti belajar. Jadi siapapun yang kita ketemu, jadi murid atau jadi guru, dimuridkan dan itu. Jadi semua kita interaksi. Misalnya saya ketemu oma, opa, saya belajar dari oma, opa belajar dari saya. Inilah murid Yesus. Nah, lalu murid sekolah umum itu punya jam waktu sekolah. Mungkin jam 7, jam 1 pulang. Tapi murid Yesus itu nggak ada. Sepanjang hidup, ya, 24 jam sampai kalau tidur, ada suami ada istri, bangun tidur aja, tiba-tiba istri atau suami ngorok, itu pun menjadi pelajaran. Di dalam semuanya sekolah mesti menyangkal diri, memikul salib. Nah, untuk seorang murid sekolah umum itu perlu ada jangka waktu, ada tingkatannya. Tapi murid Yesus itu nggak ada tingkatannya, hanya jabatannya ada. Jadi gembala, guru, apa itu jabatan. Tapi tingkatannya nggak ada. Oh, nggak ada yang kita bilang, lu masih junior, saya udah senior ikut Tuhan. Nggak ada. Ikut Tuhan itu jadi murid Yesus nggak ada senior junior. Kadang-kadang yang junior ini lebih rohani daripada yang senior. Nah, itulah murid Yesus. Nah, opa, oma, untuk itu seorang murid sekolah umum kadang-kadang hidupnya itu sumbernya hanya dari guru.
apa yang guru itu, kalau gurunya pintar, muridnya jadi banyak pengetahuan. Tetapi menjadi murid Yesus, guru dan murid sama-sama. Nggak ada, karena guru agungnya itu Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita sadari, supaya kita kalau wah kebenaran kita jadi guru sekolah Alkitab atau apa, kita ngajar orang lain, kita nggak lebih daripada yang diajar. Mungkin kita lebih kurang, hanya kebenarannya kita dipanggil, jabatan kita demikian. Nah, menjadi murid sekolah umum itu punya jangka waktu. Kalau saudara sekolah, mungkin sekolah terus dari SD sampai terus habisnya kapan? Habisnya kan S3. Nah, saudara, jangka waktunya Bapak Ibu dan opa oma semua, jangka waktu itu sekitar 20 sampai 25 tahun. Kalau cerdas itu 20 tahun selesai. Jadi S3 dia, doktor. Tetapi menjadi murid Yesus, kita nggak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita itu terus mesti belajar dan kita mengajar. Nah, mengajar apa? Sampai saya pernah ketemu satu orang udah cukup senior, udah tua, di rumah sakit. Di rumah sakit pun dia sedang mengajar. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengeluh akan sakitnya, tapi dia selalu menyanyi, memuji Tuhan. Dia bilang, ku mau cinta Yesus. Semua dia terangkan cinta Yesus. Dan kalau orang mengunjungi dia bilang, cintailah Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Nah, ini sebetulnya dia sedang mengajar juga. Kita belajar, melatih dalam semuanya. Menjadi murid, mengakhiri daripada sekolahnya, ada ujian akhir namanya. Nah, ujian akhir ini kalau dia nggak lulus, dia mesti mengulang. Tetapi ujiannya itu ada setelah akhir dia belajar. Tetapi murid Yesus itu nggak ada permulaan, nggak punya akhir. Itu suka-sukanya Tuhan, kapan mau saudara diuji. Jadi kita nggak tahu. Jadi bagaimana dong? Oma opa sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita harus siap-siap setiap waktu. Jadi setiap waktu kalau kita diuji, kita harus menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Tapi puji Tuhan, kita punya apa? Punya penolong, penghibur, namanya Roh Kudus, yang tinggal di dalam kita, diberi untuk menolong kita. Nah, kalau sekolah umum, kalau dia berakhir sekolahnya dapat apa? Dapat ijazah, pakai toga, pakai lempar-lempar semua ijazahnya, betul? Tetapi kalau engkau menjadi murid Yesus dapat apa? Ayo, oma opa, dapat apa? Dapat apa? Cukur rambut? Bukan, oma opa. Kita dapat mahkota. Nah, kalau kita bicara tentang mahkota, oma opa, kita bicara tentang keselamatan. Nah, kalau kita bicara tentang keselamatan, Tuhan Yesus ingin supaya semua kita ini selamatnya bukan separuh-separuh, tapi selamatnya itu total, sempurna. Kalau gitu, kalau selamat sempurna, ada yang gak selamat dong? Iya, Alkitab bilang gini, nama orang bisa dihapus, bisa hilang dari buku kehidupan. Ini Alkitab loh oma opa yang tulis. Wahyu pasal 3 ayat 5 katakan gini, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Masih ingat kalau saudara dibaptis itu selalu nyanyi gini, bersama malaikat di surga. Gitu saudara. Jadi ada malaikat yang menyaksikan, dikatakan barang siapa menang. Jadi orang yang menang baru dapat mahkota. Kalau orang yang kalah, kenapa kalah? Matius pasal 7 ayat 23 katakan, enyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang kalah itu orang yang menjadi disebut orang Kristen tetapi masih berbuat kejahatan. Kejahatan apa? Pada waktu kita baca, saudara kita tahu,
Kalau kita buka Alkitab, kita sering buka Alkitab, kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai itu, saudara lihat di sana ada percabulan, marah, semua itu ada kedagingan. Nah, semua hal-hal kedagingan itu akan membuat kita menjadi apa? Penghalang tadi. Penghalang kita memancarkan kasih Kristus, dan kita membuat kita enggak bisa masuk surga. Jadi, oma opa, apa yang kadang-kadang kita marah dengan mantu, cucu, apa-apa itu mesti dibuang. Ya, boleh marah nggak? Boleh marah, tapi marah nggak boleh menguasai kita. Kalau marah menguasai kita, itu firman Tuhan bilang, ayo jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan dulu, jangan sampai tempat tidur. Kenapa? Kalau kita sampai matahari terbenam kan mau tidur aja susah. Jadi siang jadi kenangan, malam jadi impian. Orang itu saudara benci kita gitu. Nah, tapi benci-benci kita rindu, kebayang terus wajahnya. Daripada begitu, ayo, ini firman Tuhan menyuruh kita. Supaya apa? Supaya kita ini hidup terus mengerjakan keselamatan kita. Jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Sekali lagi, jangan sampai hilang. Kerjakan keselamatan kita. Yang kedua, ada orang disebut Alkitab itu selamat masuk surga, tetapi enggak pakai mahkota. Kan sekarang kalau di dunia ini kan orang supaya lebih praktis hemat sampo digundulin. Tapi firman Tuhan bilang sebetulnya rambut kita ini mahkota dikasih Tuhan. Semua orang sebetulnya orang yang kebetulan rambutnya rontok itu sebetulnya dia rindu sekali rambutnya jangan rontok kan. Tapi orang yang rambutnya subur supaya ganteng dicukurin. Nah, saudara, orang yang masuk ke dalam sorga tapi tanpa mahkota itu ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Dikatakan apa? Jika pekerjaanmu terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi keadaannya seperti keluar dari dalam api. Saudara, kalau sesuatu keluar dari dalam api, artinya kalau saudara lihat ada singkong keluar dari dalam api arang, jadi apa? Gosong, men. Oma gosong, betul kan? Jadi hitam. Nah, kita nggak mau gitu, saudara. Masuk surga, masuk. Tetapi mahkota ini berbicara nantinya, inilah namanya grade-nya. Kalau di bumi kita sekolah nggak ada tingkatannya, tapi di sorga ada tingkatannya. Tanpa mahkota, maka kedudukan kita akan lebih rendah daripada yang punya mahkota. Tujuannya apa? Karena pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, ya, datang kembali menginjakkan kaki di bumi, karena waktu dia datang itu 2 tahap. Yang pertama dia datang di angkasa, semua orang yang mati percaya kepada dia dibangkitkan dulu, kita yang hidup diubah. Tapi ketika dia menginjakkan kakinya di bumi, itu akan, saudara, terjadi kerajaan 1000 tahun nantinya. Nah, kita memerintah sana berapa lama? 1000 tahun. Umur kita aja nggak pernah 1000 tahun kali ya. Nah, oma opa, ini jangan sampai kita sia-sia hari-hari ini. Kita bergiat melayani, kenapa? Kuncinya cuma satu, karena kita membuat kejahatan. Kejahatan apa? Orang lain lihat kita melayani, tetapi semua fokusnya bukan memantulkan Kristus, tapi kita ingin memantulkan diri kita kepada orang lain. Nah, jangan sampai situ. Tapi ini yang Tuhan mau, kita selamat sempurna, artinya masuk surga dengan pakai mahkota. Masuk surga pakai mahkota. Ya. Saya nggak punya waktu. Ini ada nyanyiannya kalau anak sekolah minggu, pakai mahkota masuknya. Nah, mahkota apa yang kita dapat? Yang pertama, Alkitab menulis ada mahkota kemuliaan. Diberikan kepada orang yang rajin dan setia menggembalakan. Nah, saudara, menggembalakan itu bukan harus jadi gembala.
Menggembalakan itu artinya mengayomi orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kayak seperti Ibu Hana ini, Oma Opa, dia punya nanti mahkota kemuliaan. Jadi kalau Oma Opa ingin mahkota kemuliaan, gimana? Mudah. Oma Opa kan jadi Oma Opa, ada anak cucu. Nah, gembalakan mereka, bawa mereka untuk dekat ke Tuhan. Semua kita bisa untuk ini dapat. Seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Mahkota yang kedua itu mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Ini diberikan kepada orang yang banyak memenangkan jiwa. Saudara memenangkan jiwa, makanya kita mesti ini. Kalau ketemu orang kan, tadi saya udah katakan, dimuridkan dan memuridkan. Kan kita mesti ajak. Kita mesti ajak, ayo ikut Tuhan. Oga, bagian kita hanya memperkenalkan. Bagian Tuhan yang menyelamatkan orang itu. Nah, jadi jangan salah. Wah, saya ini nggak bisa memenangkan jiwa. Memenangkan itu Tuhan. Tapi Tuhan mau menyuruh kita, ayo go, gerak, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 menuliskan itu. Jadi kita harus bawa jiwa bagi Kristus. Yang ketiga ada mahkota abadi namanya. Mahkota abadi ini diberikan kepada orang yang bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Buah roh yang terakhir apa? Menguasai diri. Menguasai diri ini bukan hanya menguasai perkataan, tindakan, apa. Kadang-kadang menguasai diri Tuhan kasih tahu, menguasai diri itu juga tentang makanan. Nah, menguasai diri tentang makanan itu taruh pisau di leher. Nah, saudara, di tas saya selalu saya bawa pisau tuh, supaya ngingetin, enggak supaya kalau steak sudah itu. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan kalau kita, saudara, harus mengendalikan diri, menguasai diri. Nah, yang keempat ada mahkota kehidupan. Ini mungkin gak banyak orang yang dapat mengalami itu. Karena ini khusus diberikan kepada orang yang berani menyerahkan nyawanya, mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Itu namanya martir. Nah, yang terakhir ada mahkota kebenaran. Nah, mahkota kebenaran ini yang sedang kita tunggu-tunggu. Karena ini adalah hadiah upah Tuhan sediakan kepada semua orang percaya yang setia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saya, opa oma, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi, saya mau simpulkan ini semua. Murid adalah seorang Kristen. Ya, jadi kalau saudara seorang murid, saudara adalah seorang Kristen yang memutuskan untuk mau ikut Yesus, mau belajar dari Yesus, dan mau hidup dengan kehendaknya yang mengasihi Yesus lebih daripada keluarga, lebih daripada apapun, lebih dari harta dunia, diwujudkan melalui gaya hidup kita yang memantulkan ya Kristus dalam hidup kita, dan kita berlari-lari untuk mengejar mahkota itu supaya kita dapat mempertahankan keselamatan untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Dengan apa? Dengan cara bekerja segiat-giatnya kita mulai memuridkan, dan kita juga dimuridkan. Dengan rendah hati kita juga mau untuk dimuridkan sebagai seorang murid Yesus, supaya kelak kita masuk sorga, minimal kita dapat 1 mahkota dari 5 mahkota itu. Papa Oma, berbahagialah engkau jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan di hatimu, dan engkau minta pertolongan Roh Kudus melakukannya setiap hari. Jadilah murid dan jadilah orang yang memuridkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, mulialah engkau. Amin. Amin, amin. Oma Opa, tentunya udah siapkan roti dan anggur perjamuan. Perjamuan ini
adalah perjamuan daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, Oma Opa. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oma Opa, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oma Opa, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oralana masyanda karalana masyanda. Bapa, terima kasih kalau kami boleh ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Maka Engkau berjanji yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan setiap orang diberi kekuatan untuk hidup berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Oma Opa yang ada di rumah. Jangan lupa kalau hari ini Oma Opa diberkati, bilang ke sesama teman-teman Oma Opa yang belum pernah ikut ibadah, ayo ajak ibadah sampai minggu depan. Kita semua akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Yuk mari sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Oma Opa yang ada di rumah, kita sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Perkenanan-Mu yang sempurna menyempurnakan rasa syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Untuk lawatan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Bahkan lewat firman yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan di saat kami lemah. Boleh menjadi penghiburan di saat kami susah. Dan membawa kesembuhan dan pemulihan di saat kami mengalami beban berat. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Yang boleh ya Tuhan kami nikmati. Kami percaya ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan Yesus, kami memberkati ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami yang kami kasih, gembala pembina kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami mengucap syukur untuk gembala yang baik, gembala yang lembut hati, gembala yang mau mendengarkan Engkau ya Tuhan. Gembala yang mengasihi Tuhan dan hidup lekat kepadamu. Terus biarlah Engkau pakai Pak Niko ya Bapak di masa-masa ini ya Bapak. Sebagai Tuhan Yesus, Bapak Pentakosta ketiga yang terus membawa satu terobosan demi terobosan. Bukan saja atas Indonesia tapi juga atas bangsa-bangsa. Engkau perlengkapi Pak Niko lebih lagi ya Tuhan.
Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuntunanmu lebih lagi untuk Paniko ya Bapa. Berkati dia Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang ya Bapa. Dan kami juga berdoa biar dalam setiap pelayanan dan pengembalaannya Tuhan akan membawa terus dia naik dan melihat semuanya yang terbaik. Dia boleh melihat ya Tuhan Engkau sediakan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan istrinya Ibu Hermin ya Tuhan. Kami mengangkat tangan ya Tuhan untuk Ibu kekasih kami. Biarlah Ibu Hermin terus boleh menjadi Tuhan Yesus penolong penopang yang setia Tuhan untuk Paniko. Terus bersyafaat untuk setiap Tuhan Yesus apapun yang Paniko lakukan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Ibu kekasih kami juga terus ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Bahkan keluarga besarnya ya Tuhan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk karyawan kami yang kami kasihi ya Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami memberkati Bapak Kiki Haryadi bersama Ibu Mervin ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan orang tua rohani kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar dalam penggembalaan yang mereka terus diberikan hikmat, terus dipenuhi oleh pewahyuan, bahkan tuntunan-tuntunanmu ya Bapak terus Engkau nyatakan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak dalam kesetiaan dan ketaatannya ya Tuhan, mereka akan memperoleh apa yang menjadi bagian mereka, umur panjang, kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, bahkan mereka akan melihat anak cucu mereka diberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya ya Tuhan di bawah pengembalaan hamba-Mu Bapak, rayon satu dia akan Tuhan bawa masuk dalam satu terobosan yang besar. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih di Umas ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk Ibu Pendeta Hana ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk ibu yang baik ya Tuhan. Untuk ibu yang punya kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap talenta yang Tuhan berikan. Kami percaya ya Tuhan Engkau terus tambahkan talenta lebih lagi Bapa. Engkau yang memperluas ladang pelayanannya. Bahkan Engkau terus Bapa memberkati penggembalaannya atas Umas. Kami katakan hari-hari ini dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi lesu. Tapi dia semakin kuat ya Tuhan. Dia terus akan bersinar di hadapan-Mu ya Bapa. Terus pakai ya Bapa dalam pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Umas akan menjadi Tuhan Yesus orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan berkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan Tuhan Yesus Ibu kekasih kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami kata shalom bangsaku Indonesia, shalom negeriku yang tercinta. Kami berdoa biarlah Shekinah glory-Mu terus melingkupi bangsa ini ya Bapa. Segala kekacauan, segala perpecahan, segala roh-roh asing yang bukan berasal dari surga kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan pemerintahan yang ada hari-hari ini semuanya adalah bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini ya Tuhan Yesus bangsa ini mengadopsi segala yang baik daripada surga terjadi atas negeri kami. Diberkatilah pemerintahan yang ada. Diberkatilah presiden kami dan wakil presiden kami. Bapak Joko Widodo maupun juga Pak Maruf Amin. Seluruh lembaga-lembaga yang ada, DPR, MPR, DPD yang ada, seluruh staf kepolisian yang ada, yang terus menjaga ya Tuhan Yesus gerbang-gerbang bangsa ini. Bahkan kami katakan Tuhan, setiap Tuhan hal-hal yang tidak baik, yang tidak kudus, yang tidak benar, tidak akan pernah bisa bertahan di bangsa ini. Karena bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa, ini hidup kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, Oma Opa. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Bapa, Engkau lengkapi ibadah
UMAS ini, ibadah kami Tuhan, di mana Engkau hadir dan memberkati kami, lengkapi dengan berkat-Mu. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai saat ini Tuhan, sampai Engkau datang kembali menjemput kami, dan kami akan hidup bersama Engkau kekal untuk selama-lamanya. Setiap oma opa dan kita semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.